Selamat datang kembali di Gajah Berkokok. Teman-teman tentu akrab dengan nilai 0,10 atau 10 sen, 0,1 US dollar. Ini adalah angka yang saya kira sangat akrab dengan kebanyakan kontributor di Shutterstock. Kenapa demikian? Karena angka inilah yang paling sering kita lihat setiap kali foto kita terjual. Jadi ini adalah harga jual yang paling banyak ditemui oleh para kontributor di Shutterstock. Nah, angka 0,1 US dollar ini atau 10 sen ini banyak orang melihat bahwa angka ini adalah angka yang sangat kecil. Banyak juga yang berpikir apakah kemudian ini cukup berharga untuk dilanjutkan bermain di Shutterstock atau tidak. Ada yang kecewa, ada yang merasa karyanya tidak diapresiasi dengan nilai yang baik, banyak hal gitu ya. Tapi apakah memang demikian? Angka 10 sen ini benar-benar tidak begitu berharga atau ada makna lain? Nah, dalam kesempatan ini Gajah Berkokok akan mencoba untuk menyampaikan sesuatu sudut pandang lain terkait 10 sen yang mudah-mudahan bisa meningkatkan motivasi teman-teman semua untuk tetap bermain di Shutterstock dan menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi kita semua. Apakah cara pandang itu? Tonton terus. Nah, teman-teman, bermain microstock, khususnya Shutterstock, yang pertama kali harus teman-teman sadari adalah bahwa ini microstock. Kenapa juga dia dinamakan microstock? Ada lawannya ya, makrostock. Nah, ini yang berbeda. Mikro itu ya artinya kecil. Dalam hal ini adalah nilainya memang kecil. Jadi 0,10 US dollar atau 10 sen. Kalau kita rupiahkan kurang lebih 1.400 rupiah. Angka yang sangat kecil ya teman-teman. Kita pergi ke penjual gorengan cuma dapat satu doang gitu ya. Mau beli Indomie di supermarket jelas tidak cukup karena harga Indomie atau mie instan itu sudah di atas 2.000 satu bungkusnya sekarang. Jadi apakah berarti gitu nilai itu? Kalau kita lihat secara satuan jelas kecil. Tetapi ini adalah esensi dari microstock. Yang artinya adalah mikro, nilainya memang kecil. Jadi yang pertama kita harus sadar bahwa bermain microstock adalah bermain dengan angka-angka yang kecil dari sisi penjualan. Nah, ini yang terjadi ya di Shutterstock khususnya, bahwa mayoritas penjualan kita nilainya akan sekecil itu, 0,10 US dollar. Bisa naik beberapa ya, ada yang 0,12, 0,13, 0,14, mungkin juga 0,20 dan lain sebagainya. Jadi mayoritas memang akan seperti ini. Meskipun juga ya tidak menutup kemungkinan ada angka-angka besar yang bisa kita dapatkan. Bisa sampai 10 dolar, 20 dolar, 30 dolar, bahkan bisa 50 sampai 100 dolar. Ada juga bahkan yang lebih besar dari itu. Meskipun memang frekuensi terjadinya ini tidak sebanyak dengan nilai-nilai yang di bawah 1 dolar itu tadi. Nah, ini yang berbeda dengan makrostock teman-teman. Makrostock ya dari katanya juga makro, maka nilainya besar. Tetapi yang harus diperhatikan adalah berbeda ya nature-nya. Makrostock ditujukan untuk siapa, kualitas foto yang seperti apa, dan juga yang perlu diingat adalah frekuensi penjualannya tidak sebanyak yang terjadi di microstock. Jadi kalau balik lagi ini adalah microstock, mainnya di angka yang kecil, tetapi yang perlu dilihat adalah kuantitas. Berapa kali terjual foto-foto kita itu. Nah, ini yang kemudian akan bisa merubah cara pandang teman-teman terhadap 0,10 US dollar itu tadi atau nilai 10 sen. Nah, teman-teman, kalau kita memandang penjualan foto di Shutterstock ansih hanya dari satu kali foto tersebut terjual, tentu saja kita akan sangat kecewa ya. Satu karya kita dihargai kurang dari harga satu bungkus Indomie. Sangat mengecewakan. Tetapi sebetulnya foto kita itu nilainya jauh lebih besar dari itu. Jadi memandang microstock itu tadi tidak hanya satu kali. Tetapi ini adalah berkali-kali. Kalau saya mengistilahkan foto kita itu punya dua value ketika dia masuk ke dalam
galeri microstock khususnya Shutterstock. Apa dua nilai tersebut? Yang pertama adalah kita bisa istilahkan dengan nilai aktual. Nilai aktual adalah angka rupiah yang sudah didapatkan oleh satu foto tersebut. Misalkan satu kali di-download angkanya 0,10 tadi. Jadi nilai aktualnya foto itu sekarang harganya adalah 10 sen. Tetapi di balik itu foto tersebut ini punya yang kedua ya teman-teman, nilai potensial. Berapa nilai potensialnya? Sebetulnya bisa dikatakan tak terhingga. Kita nggak tahu besok mungkin dia akan laku lagi. Bisa 10 sen, bisa 20 sen, bisa 10 dolar, bisa 30 dolar, bisa berapa aja sebetulnya gitu ya, tergantung ada atau tidak pembelinya. Nah, besoknya lagi bisa laku lagi, besoknya lagi bisa laku lagi. Ini nilai potensial. Jadi kalau teman-teman hanya berpikir satu kali laku 10 sen, terus kemudian foto saya harganya cuma 10 sen, selesai gitu ya. Teman-teman akan kecewa. Karena yang dilihat hanya nilai aktual. Padahal foto ini menyimpan potensi untuk mendapatkan nilai jauh lebih besar dari hanya 10 sen. Yang dibutuhkan apa? Kesabaran. Teman-teman harus sabar menunggu dan ya ini seiring berjalannya waktu, foto ini terus beredar di galeri kita, terus mempunyai peluang untuk dibeli dengan harga yang beragam. Sehingga kemudian kalau hari ini laku 10 sen, siapa tahu hari-hari mendatang sampai tahun-tahun mendatang tidak ada batasnya sebetulnya ya. Kalau website Shutterstocknya tidak ambruk, foto kita ini masih punya potensi untuk terus laku. Contoh teman-teman, kalau lihat ini beberapa foto saya ya lakunya 10 sen. Ini laku 10 sen ya. Foto ini juga 10 sen. Yang ini 10 sen. Nah kalau dilihat singlenya seperti itu. Tapi kalau teman-teman lihat berapa foto ini sebetulnya menghasilkan, kita bisa lihat di kumulatif yang sudah didapatkan oleh foto ini. Foto ini misalkan nih teman-teman, foto Ka'bah ini sudah lebih dari 300 dolar. Itu adalah nilai aktualnya, tidak lagi 10 sen sebetulnya. Tapi dia sudah dapat 300 US dollar dan masih terus berjalan. Dia bisa mendapatkan lebih besar lagi daripada itu. Dan sampai hari ini foto ini masih terus laku hampir setiap hari. Jadi nilainya terus berkembang. Jadi bukan 10 sen. Foto ini juga contohnya ya. Foto di Gedung Sate ini misalkan. Foto ini juga sering terjual 10 sen. Tetapi kalau kita lihat kumulatifnya, dia tidak 10 sen. Dia sudah lebih daripada 50 US dollar. Sudah sangat besar hasilnya teman-teman. Lalu beberapa foto yang lain ini juga adalah bukti bahwa nilai foto itu tidak dihitung dari hanya satu kali download, tapi kumulatif. Dan kumulatif ini terus berjalan. Sampai kalau kita menghapus foto itu, atau tadi misalkan Shutterstocknya bubar. Dan saya kira ini kecil kemungkinan. Yang kedua, selain nilai potensial dan nilai aktual yang dimiliki oleh foto-foto kita, yang juga perlu dipikirkan oleh teman-teman, bahwa berkarya menghasilkan satu foto sejatinya adalah tidak menghasilkan hanya satu foto. Jadi kalau kita bicara misalkan ada modal yang dikeluarkan lalu penghasilannya berapa dan diperbandingkan untung ruginya ada di situ, sebetulnya kita tidak bisa hanya melihat dari satu karya foto kita saja. Contoh misalkan ya, saya pergi ke Gedung Sate, motret di sana. Yang saya dapatkan itu bukan cuma satu foto Gedung Sate itu. Tetapi yang saya dapatkan adalah bisa jadi 20 foto, 30 foto. Yang itu semua yang saya dapatkan. Lalu kemudian itu juga yang saya submit ke Shutterstock. 30 foto. Kalau kita bicara modal misalkan ya. Saya pergi ke Gedung Sate. Modalnya adalah bensin misalkan ya. 5.000. Lalu kemudian aqua mungkin saya kehausan. 4.000. Jadi berapa? 9.000 ya. Lalu kemudian modal yang lain oke lah makan siang 20.000 jadi 30.000. Pulang lalu kemudian modal yang lain apa ya? Listrik ya nebeng dari rumah boleh dihitung boleh tidak. Lalu kemudian jaringan internet nebeng juga dengan kebutuhan
kerja-kerja saya yang lain boleh dihitung boleh tidak, atau kita hitunglah kira-kira total mungkin saya pergi ke gedung sate dari rumah saya itu katakanlah 50.000. Nah, saya submit 30 foto itu. Nah, teman-teman, seiring perjalanan waktu, sebagian dari foto-foto tersebut laku terjual. Ini ada foto ini laku seharga 75,89 US dollar. Kemudian foto ini 15,29 dolar. Lalu kemudian yang ini 9,75. Lalu yang ini 7,38. Lalu ada lagi yang ini 4,05. Lalu kemudian ada lagi yang laku terjual sampai saat ini 3,95 dolar. Lalu ada lagi yang foto ini 3,59. Lalu yang ini 3,02. Ada lagi 2,96. Ada 2,44. Lalu ada juga yang tidak terlalu laku 0,48. Bahkan ada juga yang tidak laku ya. Tetapi kalau kita coba hitung total-total ini yang sudah laku dari sekali hunting itu mencapai sekitar 130 US dollar. Yang kalau itu kita rupiahkan itu adalah sekitar 1.820.000 rupiah. Angka yang lumayan besar ya dari sekali hunting. Nah, kalau kita bandingkan tadi dengan modalnya yang tadi kita perkirakan sekitar 50.000, artinya adalah kita mendapatkan keuntungan dari sekali hunting itu sekitar 1.770.000. Angka yang lumayan ya. Dan ini masih akan terus bertambah. Karena foto-foto ini masih terus laku sampai hari ini. Jadi jangan dihitung satu kali 0,10. Potensi nilai kita itu adalah dari 30 foto. Bukan cuman dari satu foto. That's the point. Itu poinnya gitu. Jadi hari ini dapat 10 sen. No problem. Happy-happy aja lah gitu. Karena besok bisa jadi kita dapat 2 dolar. Besoknya lagi kita bisa dapat 10 dolar. Besoknya lagi mungkin ya apes atau lagi sepi. Kita hanya dapat setengah dolar. No problem. Karena Shutterstock, Microstock ini adalah bukan permainan satu kali download berapa nilainya. Tapi permainan berapa kali dia di-download. Berapa lama foto ini punya popularitas untuk terus di-download. That's the point. Nah, teman-teman, yang menarik lainnya dari jual foto di Shutterstock, Microstock gitu ya, atau di internet secara umum, produk kita itu adalah produk yang boleh dikatakan secara umum everlasting ya. Artinya, satu, tidak ada kadaluarsa, meskipun ya secara umum ada lah. Ada foto yang sudah tidak aktual lagi, maka harus diperbarui misalkan. Ada foto gedung sate misalkan ya, terus kalau kemudian ada renovasi besar-besaran terus berubah, mungkin orang akan mencari foto dalam bentuk barunya. Tapi ini lama gitu ya kemungkinannya. Foto buah-buahan gitu misalkan, pisang, apakah ada kadaluarsanya? Sampai kapanpun pisang bentuknya seperti itu. Nah, yang akan membuat kadaluarsa itu kalau ada orang yang lebih kreatif membuat foto seperti itu. Tetapi tetap saja foto-foto klasik itu tidak ada kadaluarsanya. Relatively tidak ada kadaluarsanya. Jadi sekalinya foto kita masuk di galeri, ini bisa akan laku terus-menerus. Nah, ini kenapa? Yang kedua, ini alasannya adalah karena jualan foto itu bukan menjual produk fotonya sebetulnya teman-teman. Yang dijual adalah lisensinya. Yang dibeli oleh para pembeli kita itu adalah izin memakai. Fotonya sendiri tetap milik kita. Kita bisa jual di tempat lain, tempat lain, tempat lain. Kepada siapapun juga selama kita tidak menjual hak ciptanya. Jadi kita masih bisa mendapatkan pendapatan dari banyak tempat. Jadi kalau misalkan di Shutterstock dapat 10 dolar, foto ini berpeluang untuk dapat penghasilan dari tempat-tempat lain dengan nilai yang bisa jadi sangat beragam. Nah, ini menariknya teman-teman. Jadi saya kira angka 0,10 US dollar itu tidak perlu terlalu dipikirkan. Kalau teman-teman hobi fotografi, memotret aja lah terus ya. Punya waktu, submit di Microstock, submit di Shutterstock. Dapat penghasilan itu adalah bonus dari happiness yang sudah teman-teman dapatkan dari memotret. Kalau kita berangkat dari sisi bisnis, hitungannya seperti tadi. Tetap kita bisa mendapatkan keuntungan. Jadi tinggal pandai-pandai saja teman-teman mengkalkulasikan foto mana yang punya nilai potensial besar, foto mana yang akan laku dari satu kali produksi
berapa banyak foto yang bisa kita dapatkan, berapa kemungkinan nilai yang akan kita dapatkan. Tinggal dihitung sebetulnya ya. Nah ini saya kira teman-teman, jadi jangan terlalu kecewa dengan nilai 10 sen, 0,1 US dollar, itu adalah bagian dari permainan frekuensi jumlah di microstock. Jadi saya kira tetap semangat ya teman-teman. Jangan khawatir dengan 0,1 US dollar, itu adalah bagian dari hitung-hitungan kumulatif yang kita dapatkan. Jadi lebih jauh saya pikir teman-teman kalau mau melihat apakah ini berharga atau tidak, ya jangan dilihat dari satu kali download, tapi lihatlah pendapatan bulanan misalkan. Nah, Shutterstock itu bekerja bukan dari satu foto, tapi dari satu galeri. Secara keseluruhan, galeri kita menghasilkan berapa. Jadi jangan menghitung foto per foto. Demikian barangkali teman-teman sharing dari Gajah Berkokok kali ini. Semoga memberikan manfaat, membuat teman-teman semua tetap semangat, tetap rajin berkarya, upload, tetap bahagia, dan mudah-mudahan bisa mendapatkan keuntungan yang lain. Semoga sehat selalu. Salam Gajah Berkokok.